Pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Quraisy bahwa Allah mengecam orang-orang yang tergesa-gesa. Lalu ada orang musyrik yang mengusulkan agar Al-Quran ini diganti. Apa maksud ini semua? Kita akan lanjutkan kembali ayatnya. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang-orang musyrik Mekah ini ingin agar Nabi menyampaikan ajaran yang sesuai dengan kepercayaan mereka. Al-Quran datang mengajak mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyadari Al-Quran redaksinya indah, tapi kandungannya nggak sesuai dengan mereka. Maka di sini mereka lantas berkata, "I'ti bi Qur'anin ghaira hadza." Quran itu sebenarnya Quran dari segi bahasa itu berarti bacaan sempurna. Semua biasanya kata yang berakhir dengan an itu berarti sempurna. Karena itu Rahman, Tuhan yang maha sempurna rahmatnya. Irfan itu artinya pengetahuan yang sempurna. Syaitan itu berarti makhluk yang paling sempurna kejauhannya dari Tuhan. Quran itu artinya bacaan yang sempurna. Jadi mereka mengakui, datangkanlah satu bacaan sempurna selain dari ini. Atau ganti isinya. Jangan yang memaki kami. Jangan yang melarang kami menyembah berhala. Qul, katakanlah wahai Muhammad sebagai jawaban kepada mereka, ma yakunu li an ubaddilhu min tilqa'i nafsi. Tidak wajar, tidak bisa terjadi bahwa aku menukarnya atas kehendakku sendiri. Kalau Tuhan yang mau tukar ya saya nggak tahu. Bisa saja kalau kita bicara dari segi hukum, Di Al-Quran banyak ulama berkata ada pembatalan hukum dalam Al-Quran. Karena hukum itu disesuaikan juga dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Persis seperti dokter. Kali ini saya kasih ini obat seperti ini karena sesuai dengan kondisinya. Setelah berkembang, mulai sembuh, dikurangi. Tuhan bisa melakukan hal itu. Tuhan bisa mengubah syariat sebelumnya diubah dengan syariat yang baru. Nah, jadi Nabi Muhammad berkata, saya tidak bisa mengubah ini. Kalau dari saya tidak. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku persis. Apa yang kuterima dari Tuhan itu yang kusampaikan. Sampai-sampai Pak, itu kata kul mestinya tidak perlu ada itu kalau kita mau pakai logika kita. Saya misalkan berkata pada Ina, tolong sampaikan pada si A bahwa saya tidak bisa datang. Anda kalau menyampaikan ini, Anda tidak ulangi lagi. Tolong sampaikan pada si A. Nah, Nabi, qul huwallahu ahad. Sampaikanlah kepada mereka yang bertanya bahwa Tuhan Maha Esa. Nabi menyampaikannya lagi, qul. Sampaikanlah. Karena beliau tidak mengubah walau satu huruf dari Al-Quran. Saya tidak wajar untuk mendatangkan sesuatu yang berbeda. Saya tidak wajar mengubahnya karena yang saya sampaikan adalah apa yang diwahyukan kepadaku. Lalu beliau berkata, inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Kita lihat. Aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku. Rob itu dalam bahasa Al-Quran artinya pembimbing, pemelihara, penuntun. Saya takut kalau saya mendurhakai pembimbingku, saya takut aku ditimpa siksa pada hari kemudian. Nah, kata ulama-ulama di sini, ini Rasul terlalu bersikap sangat sopan kepada Tuhan. Walaupun itu siksa, beliau menyatakan bahwa itu siksa datang dari Tuhan pemeliharaku. Seakan-akan dia ingin berkata begini. Atau kita beri contoh buat anak-anak kita. Kita biasa marahi anak-anak kita. Biasa kita sentil dia. Bahkan boleh jadi ada yang pukul anaknya. Anak begitu dipukul, dia benci.
Ya, mestinya dia tidak benci. Dia mestinya berkata, ini orang tua saya pukul saya untuk kemaslahatan saya. Dia yang membina saya, dia yang mendidik saya. Ah, ini Nabi Muhammad begitu. Dia tidak berkata, in asaitullah, kalau saya mendurhakai Allah. Saya mendurhakai, dia yang membimbing saya. Kalaupun saya mendurhakainya, kalaupun saya melanggar sehingga saya disiksanya, dia itu tetap adalah pembimbing saya, pemelihara saya dan sebagainya. Ini mestinya, saya kira kalau kita bicara hukum, mestinya itu hukum, keputusan itu mestinya diterima baik, sehingga dianggap itu sebagai pendidikan buat yang bersangkutan. Bukan lantas menggerutu bahwa saya benar dan sebagainya. Ya, itu mestinya begitu. Qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau Tuhan menghendaki, seandainya Tuhan menghendaki, saya tidak akan bacakan ayat-ayat ini kepada kalian. Dalam arti, dia tidak berikan saya wahyu untuk saya bacakan. Tapi ini memang Tuhan mau supaya saya menyampaikan kepadamu Al-Quran ini, saya sampaikan kandungannya. Wala adrakum bihi. Dan kalau Tuhan mau, bisa jadi dia sampaikan pada saya, tapi dia tidak perintahkan saya menyampaikan pada kamu. Bisa kan? Itu ada perbedaan di kalangan ulama-ulama, ada perbedaan antara nabi dengan rasul. Nabi itu yang mendapat informasi dari Tuhan, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan pada masyarakatnya. Kalau Rasul itu mendapat informasi dan disampaikan pada masyarakatnya. Nah, jadi di sini, kalau Tuhan menghendaki, saya tidak baca ayat-ayat ini. Bahkan kalian tidak akan tahu karena saya tidak akan sampaikan. Karena faqad labistu fikum umran min qablihi. Saya sudah berada di tengah-tengah kalian, paling tidak kita berkata 40 tahun di tengah kalian. Beliau baru dapat wahyu setelah berumur 40 tahun saya berada di tengah kalian, saya tidak pernah berkata bahwa saya dapat wahyu dari Tuhan. Tapi karena Tuhan menyampaikan pada saya, ini wahyu, sampaikan kepada orang, maka saya sampaikan. Tidakkah kalian berpikir tentang diri saya? Tidakkah kalian berpikir tentang masa lalu saya? Tidakkah kalian berpikir tentang kandungan tuntunan-tuntunan ini sehingga kalian menolaknya? Itu ulama berkata, salah satu bukti yang bisa dijadikan dasar untuk kebenaran sesuatu adalah tokoh yang Anda hadapi. Saya bisa jadikan indikator bahwa ini bohong kalau orangnya pembohong. Indikator kan? Saya juga bisa berkata, oh ini sebenarnya maksudnya baik, ini orang baik ini. Jadi kamu bisa lihat saya, hidup saya. Saya tidak pernah bohong di tengah kalian. Saya selama ini jujur, saya selama ini. Jadi saya tidak mungkin bohong, itu maksudnya ayat ini. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Siapa yang lebih berlaku aniaya, melebihi seseorang yang memperatasnamakan Tuhan padahal dia berbohong. Kita kaitkan lagi, ini sampai sekarang masih bersumpah itu orang ya, atas nama Tuhan untuk dia. Paling bohong itu orang. Dia berbohong dengan memperatasnamakan Tuhan. Demi Allah saya bersumpah. Itu orang, apalagi dengan berkata, di kalangan orang-orang yang mempelajari ilmu agama ada juga begini. Oh ini Allah berfirman berkata begini. Ini Allah berfirman berkata begini. Ini maknanya, itu maknanya. Padahal bukan itu maknanya. Salah satu aspek dari mengubah Al-Quran itu adalah menyelewengkan penafsirannya. Itu salah satu. Itu namanya mengubahnya. Ya kan? Tidak ada yang lebih kejam, lebih berlaku aniaya daripada melebihi orang-orang yang berucap tetapi dengan memperatasnamakan Allah dalam ucapannya atau mendustakan ayat-ayatnya. Sungguh tidak akan beruntung, tidak akan memperoleh sukses orang-orang yang melakukan kedurhakaan.
Kita lanjutkan lagi. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'hum. Orang-orang musyrik itu menyembah selain Allah hal-hal, benda-benda yang tidak memberi mereka madarat kalau mereka tidak sembah, tidak juga memberi mereka manfaat walaupun mereka sembah. Itu berhala-berhala, saya kira seperti itu. Disembah tidak dapat manfaat, tidak disembah tidak dapat mudarat. Saya kira kita lanjutkan nanti. Baiklah. Orang musyrik itu sebenarnya mengakui juga bahwa Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Namun mereka meminta agar Nabi mengganti isinya agar sesuai dengan keinginan mereka. Tidak wajar bagi seorang Nabi untuk mengubah isi Al-Quran. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau tujuan Anda memberi informasi, pasti itu sesuatu yang Tuhan sudah ketahui.